baru mereka nanti pikirin gimana caranya untuk menuju ke game yang ketiga. Yes, oke. Sambil kita melihat drafting phase-nya akan seperti apa, karena Ada suara Zushin tuh. iya ada di band harusnya ya. Harusnya. Masih di Prio band juga untuk Jushin, kita tahu bagaimana menyebalkannya Jushin ini sehingga masih di band. Begitupun dengan Lee Sun-shin dan Freya. Satu sama lain udah ditutup. Ya, Jushin Freya udah harus sih ya, udah jadi patokan juga. Kayaknya semuanya udah menjadi rahasia umum. Dan bahkan untuk beberapa teman-teman yang mungkin menyaksikan kualifikasi Keep Base Gaming waktu lawan Tenfeng Yokwai, Freya itu bener-bener kayak jadi hero kemenangan lah untuk Keep Base Gaming. Suyo ditutup kali ini. Keep Base Gaming ternyata tidak mau sharing ya untuk Suyonya, sehingga membuat Saksa yang mungkin akan memiliki kapasitas yang lebih kuat lagi untuk dapatkan hero-hero lain seperti Alpha Sal. Hylos diambil Bruno. Tukeran ya. Tuker ternyata ya. Tukeran aja. 88% pick ban rate-nya nih untuk Bruno yang bermunculan. Masih menjadi hot topic. Tapi berarti Bahkan kemarin ya, waktu di pertandingan yang Twisted Mind aja yang di mana dia membawakan Bruno dan Cecilion comeback itu Brunonya damage-nya terlalu lebih tinggi loh dibanding Cecilion late game. Yes. Bayangkan. Dan Hilda masih menjadi 100% pick rate, ban rate. Iya. Hilda sih emang tipikal hero yang akan muncul ketika nanti ada kemungkinan hero assassin muncul juga gitu loh. Dan memang pada fakta lapangannya Hilda adalah hero yang bisa memenangkan early match up, terutama ketika dia melawan beberapa hero yang di area dari EXP-nya itu bener-bener kalah rotasinya ya. Contohnya mungkin kayak kalau Cici sih menurutku emang menang di rotasi doang, tapi kalah di pokingan damage. Karena Cici itu malah menjadi jawaban gitu dari Hilda. Semakin tebal semakin happy ya. Semakin tebal semakin happy. Cici. Semakin ada War Axe semakin enak juga kan untuk memakan bagaimana spell flame yang bisa dimainkan. Oke. Tapi apakah dari Aurora akan bermain kembali ke arah Assassin? Tapi ternyata Alpha yang tadi sempat kita tanyakan kemana keberadaannya dan akhirnya dia muncul. Joy. Wow. Tapi nggak bareng Matilda ya. Alpha Matilda dan Joy memang greater than ever. Experience the youth. Kita ada Granger di band. Experience. The Euphoria of Suffering. Kayak gitu. Oke. Hey, Nah, kembali lagi pintunya terbuka ya. Baru kita mau tebak-tebakan loh dari suara. tebak suara hero. Tebak suara hero. Matilda di band. Kan? Apalagi nih kita tebak. Jadi tebak-tebakan hero. Jadi seru. Popheus. Popheus. Ah, tuh Popheus di band juga tuh teman-teman ya. Berarti di sini nggak mau dikasih ke Marquinhos. Tuh, Louis. Louis bagus ya emang di sini di bandnya. Iya. Aurora masih open kebetulan. Untuk Alpha bagus nih. Aurora di kanan. Wih, Ini skin yang KOF beda voice line-nya. KB Gaming. Enggak. Oke, berarti romernya belum kelihatan ya? Romernya masih bisa flex sama Oh Hilda. iya sih, bener. Tapi tergantung sih ini kalau menurutku ya high loss-nya di XP oke sih untuk ini Ul. Yang penting ini adalah bagaimana nantinya Alpha yang bergerak sama romernya ini nih untuk bisa nge-stop si Joy. Kalau dilihat dari yang udah-udah, Macam Evolve suka mainin Ruby, tapi sampai sekarang Ruby-nya tidak keluar. Iya, ini butuh sisi sih. Wah, Gatot Kaca. Gatot. Wow. Aku setuju sih kalau tadi Ruby sih sebenarnya. Iya. Karena untuk nangkep Joy-nya gitu kan. Dan Harit untuk memenangkan early game ketika melawan Joy dan Bruno juga. Karena seperti kita tahu ya, Joy ini bisa jadi pedang bermata dua kalau ketemu sama Harit. Haritnya juga bisa dibilang akan sangat berbahaya kalau dia di luar area dari Zaman Force dan dikejar sama Joy. Oke. Hilda yang masih fleksibel juga sebenarnya. ROM atau EXP yang akan dimunculkan untuk pick terakhir dari KBG. Mengingat ini adalah match point mereka, bermain agresif kembali yang akan ditunjukkan ya. Dengan membawa Kara Joy, Hilda, Apa nih? Hero Blue Sonic ya. bagus, Tigreal bagus, banyak sih yang bagus. Aku suka Tigreal sih sebenarnya. Khalid ternyata yang dibawakan. Jadi mereka ingin melakukan screening kayaknya ya. Dengan adanya Khalid sebagai roamer. Sehingga nanti Tracy akan lebih bebas untuk bisa mendecide apa nih. Dan kemana nih Joy-nya akan berlari. Yap, dan sejauh ini berarti belum ada stopper pasti untuk Joy. Karena Joy ya walaupun memang sekarang untuk Electrifying Beats-nya nggak ada immune-nya lagi. Iya, ada sih Law and Order ya, cuma tipis, tapi ya, nggak pasti banget gitu. Iya, kayak nggak pasti banget gitu loh. Kalau misalkan di luar jangkauan kan nggak bisa tuh Hylos ngelemparin gitu kan. Apalagi lincah banget kan. Iya.
Kecuali Hylos Revamp misalkan. Hylos sekarang melemparkan senjatanya dan terkena efek stun, waduh. Dan semua yang kena Glorious Pathway kena stun. Wah, itu sih agak broken ya, mohon maaf kalau Glorious Pathway gede itu soalnya. Alright, tapi ini dia match point untuk KBG. Mampukah MyCam Evolve menyamakan kedudukan? Ataukah kembali harus menelan kekalahan karena ini akan menjadi satu kesempatan terakhir untuk MyCam Evolve bisa bermain lagi di M6 World Championship. Elimination match, best of 3 series. Poin pertama sudah diamankan oleh Keep Best Gaming. Tinggal menentukan bagaimana pertandingan di game selanjutnya. Game yang kedua, Tracy dengan Khalid Kolam. Kali ini ada double Revitalize yang bertemu dari Romer dan EXP-nya. Sama juga dari Matt dan Marquinhos. Seperti Tracy dan juga Win Return yang membawakan Kolam. Kali ini jatuhnya untuk Keep Best Gaming. Mereka lumayan menang early game-nya karena LMU memberikan pressure yang begitu luar biasa. Dan itu yang memenangkan laning juga untuk Aurora dengan pokingan damage dari Hailstone Blaze. Ya, ngambil ke movement ya ternyata buat Auroranya juga dari LMU. Tapi wah, ini pressure kembali terlihat. Bahkan terpaksa harus mengeluarkan satu buah Revitalize dari match-nya. Dan KBG mereka tahu banget sih mereka harus bermain seperti apa dengan draft agresif kayak gini. Ya, ini Keep Best Gaming udah ngerti loh gimana menghancurkan keseimbangan equilibrium minion. Equilibrium. Ya itu bahasanya. Equilibrium tuh kayak per titik temu dari kedua minion dari sisi merah dan biru. Nah tapi dikacaukan gara-gara apa? Gara-gara Keep Best Gamingnya nggak ngancurin minionnya. ya. Dan Saksa sudah mulai masuk lagi dengan adanya Rhythm of Joy. Electric Fine Beat Matt kali ini masih bisa mundur dan Unbreakable, tapi bakal coba untuk dipaksa tabraknya, ternyata tidak. KBG lebih memilih untuk bermain bijak terlebih dahulu, disiplin karena Turtle juga sesaat lagi akan segera muncul. Equilibrium, itu voice line-nya Yves ya? Iya keseimbangan kan? Iya keseimbangan minion. Nah minion kan bisa ketemunya di river tuh. Ya. Tapi ada beberapa orang yang pinter banget untuk manage minionnya. Jadi minionnya kayak ke arah turret gitu loh. Sehingga musuhnya harus berada dalam posisi yang berbahaya. Alright. Tapi kali ini bakal ada kontes menuju ke arah turtle-nya yang di reset terlebih dahulu. Grass Pathway telah dibentangkan, Matt HP-nya udah mulai low, tapi ada yang terjebak sendirian. Marquinhos again kali ini yang harus tertangkap. Berslot diamankan Raging Sandstorm. Double kill, ternyata bisa dibalas oleh Wind Ritter dan bahkan Aurora harus hilang. LMU masih bisa bertahan dan bahkan Feijin akan dikejar. Masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi Hailstone Blaze terakhir dan bahkan tabrakan double kill. Ditabung oleh Saksa. Membuat kali ini early game kembali dipegang oleh KBG. Joy di early game mendapatkan 2-0-2 dan Yur juga kalah dari segi pokingan damage-nya. Wow. Wah, di flicker satu yang terakhir. Dan sedikit miskalkulasi dari Beleksi. Thanks to damage reduction dari Gold Land Turret. Sehingga damage reduction tersebut yang membuat Beleksi malah menerima damage lebih tinggi lagi. Walaupun mendapatkan Turtle. Keep Best Gaming tetap mendapatkan kerugian. Oke, Spiral Alpha dan juga Avatar of Guardian, LMU yang sudah tidak memiliki lagi Pride of Ice di dalam tubuhnya, sehingga berhasil untuk bisa menjadi poin kill tambahan bagi MyCam Evolve. Wah, ini dia nih, agresivitas, pressure yang tidak berhenti juga. Melihat bagaimana gerakan dari Keep Best Gaming yang mendapatkan double kill untuk Saksa, 2 assist juga sebagai bonusnya, 100% team fight participation. Ini jatuhnya bakal bener-bener ngebuat permainan dari Keep Best Gaming bisa jauh lebih dinamis ketika di turtle yang kedua. Walaupun udah trade ya Ul. Tapi tetap ini adalah LMU yang di trade, mid lanernya. Win Return, di menit yang ketiga dia sudah mendapatkan satu buah Underbelt. Saksa mendapatkan Starlium dan Beleksi mendapatkan Huskclaw. First item priority yang membuat early game-nya dari Keep Best Gaming akan jauh lebih cepat lagi. Dan hit Grass Pathway dibuka buat bikin efek slow karena Saksa dengan mobility-nya nggak berhasil loh. Tapi kali ini Win Return yang akan menjadi bulan-bulanan bagi pemain-pemain dari MyCam Evolve. Dan bahkan sebegitu lamanya Win Return bisa melakukan adanya durability, tahan damage, dan membuang waktu kali ini dari MyCam Evolve. Karena banyak juga tadi dari resource yang terbuka. Aurora mendapatkan bonusnya ya setelah menyumbangkan karena Win Return yaitu War Axe. Tapi buying time tersebut benar-benar merugikan bagi sosok dari Euroconcept. Karena emang Beleksi langsung bisa mendapatkan platingan dan hampir menghancurkan turretnya juga di bagian gold lane outer. Tinggal melihat juga nih untuk bagaimana Beleksi apakah tetap dengan pressure-nya atau dia bakal connect ke area mid lane karena kayaknya menit-menit sekarang udah bagus nih untuk Bruno dengan Huskclaw item aja untuk join the team fight. Tapi kayaknya dia masih belum mau join team fight di area mid lane.
dia masih mau mendapatkan turret di area bottom lane. Yap, Tracy kali ini positioningnya udah mulai ter-reveal oleh Marquinhos yang akan berpatroli juga. Namun setup karakter telah dilakukan oleh pemain-pemain dari MyCam Evolve yang memaksa dirinya harus reset dulu. Sepertinya dengan Tracy sudah ter-trigger. Revitalize dibalaskan kembali dengan daya Raging Sandstorm. Frigate Glacier dari arah belakang. Avatar Guardian ternyata cancel kali ini. Berhasil untuk dikeluarkan dari Fashion yang menjadi targeting berikutnya. Dan bahkan efek tahun membuat dari Tracy pun harus hilang di tangan dari seorang Alpha dari Aurora. Tapi double kill dibalaskan pula dan bahkan triple kill. Membuat shutdown pula bisa didapatkan oleh LMU. Kali ini satu yang terakhir lagi. Dan ternyata masih ada Pride of Ice. Akan beradu 1v1 situation. Hellstone Blast membuat dari LMU berhasil juga untuk bisa mendapatkan poin kill tambahan bagi KBG. Timing dari Pride of Ice yang sangat-sangat tepat membuat LMU memenangkan team fight barusan 8 berbanding dengan 6. Keep Base Gaming masih keep up dengan goldnya juga. Dan sekarang ada pertukaran dari segi laningnya. Belexi akan langsung menuju ke area Turtle. Dan kali ini Turtle kedua sepertinya akan diamankan oleh Saksa. Ya, Worldy dibuka untuk buat match ya, Fenshin untuk mundur aja. Nggak ada team fight lanjutan juga yang dilakukan oleh KBG setelah dapetin Turtle. Oke, Aurora cukup berbahaya, dia sendirian, Retribution digunakan. Itu dia Raging Sandstorm membuat dari Aurora. Tak ada lagi penyelamatan yang bisa dilakukan. Satu hit terakhir. Bola-bola panas langsung menuju ke arah seorang Aurora. Wah, ini bisa dibilang banyaknya pertukaran yang terjadi. Lagi-lagi Keep Base Gaming masih mendapatkan trade yang sepadan dan win return nge-buying time lagi. Lama banget untuk buying time-nya. Hilda, sosok XP-laner yang memang sulit untuk bisa ditumbangkan even revitalisasi pun tidak ke-trigger. Iya, ini benar-benar bijak banget. Tapi Zaman Force, latar pop-up Saksa masih bisa melakukan gocekan maut. Segitupun ya, Zaman Force Synchro Vision udah dibuka, tapi begitu lincahnya Joy. Ya, tapi kalau dibandingkan ya dengan adanya Temporal Rain juga nih yang bisa ngebuat Item of Joy-nya aktif lagi. Dia bisa dash out lagi. In out yang sangat cepat tentunya. Dan ini dia, Bruno yang dikasih farming dengan bebasnya 3 laning. Coba untuk dia singgahi Tracy, tapi kayaknya terlalu over di depan sana. Yap, udah mulai harus terpaksa mengeluarkan Vixen Guard juga. Tapi untungnya masih bisa selamat, bahkan nggak terburu-buru nih Revitalize-nya di pop up. Ya, masih main aman ya sekarang ya. Bakal memilih untuk mundur terlebih dahulu Tracy. Akan mencoba untuk reset terlebih dahulu. Keep Base Gaming nggak mau gegabah kayaknya mereka walaupun udah unggul 3000 gold. Tapi mereka benar-benar masih ngasih pressure-nya gitu loh. Mereka masih tahu apa job desk-nya dan Saksa akan dibiarkan begitu saja mendapatkan level yang lebih tinggi lagi. Dan begitu juga dengan Aurora. Tapi 4 pemainnya ini loh yang secara gap goldnya berasa banget terutama untuk Eurokotsu dan juga Belexi. Apakah team fight ini akan adil di area Turtle karena team fight 5 lawan 5 lah yang akan menentukan nanti untuk Turtle yang ketiga. Udah gitu ini dari MyCam Evolve hero-nya hero-hero range deket semua lagi. Hero range dekat semua. Iya, Dan kayak win return juga udah selesai dengan adanya Oracle. iya. Regenerasi yang bakal didapatkan itu bakal lebih dinamis lagi. Ada double column juga, double revitalize, double heal dari Oracle. Dan juga dengan hero-hero range deket kayak gitu, Tracy sama LMU bakal semakin mudah ya untuk berkombinasi gitu, ngasih targeting yang nggak perlu nyari-nyari ke belakang kan. Benar-benar. Ini jatuhnya Matt dan juga Marquinhos ya, cuma jadi bantalan buat Bruno nyari stack. Wah. Itu yang bahaya nantinya. Benar. Tapi untuk 5 pemain dari MyCam Evolve, mereka sudah mulai melakukan adanya sedikit intipan juga nih terhadap Lord yang udah mulai dicicil oleh Keep Base Gaming. Sementara harusnya Saksa udah mulai kelihatan di arah top lane. Tapi nggak ada komit juga yang bisa dilakukan oleh MyCam Evolve. Mereka harusnya tahu, mereka unggul jumlah. Tapi dengan gap yang lumayan kerasa kali ini Matt kembali menjadi targeting berikutnya. Avatar of Guardian mengenai karena 2 orang dan Wind Ritter lah yang menjadi nyawa pertama yang direnggut. Dibalaskan lagi Matt menjadi 1 tukar 1 tapi Zaman Force pop up kali ini membuat dari MyCam Evolve kehilangan research sehingga mereka harus mundur terlebih dahulu. Romer ditukar EXP lane. Sebenarnya secara keuntungan MyCam Evolve pegang trade-nya, tapi untuk kali ini pressure di bagian top lane tidak berhenti dan bahkan mereka mendapatkan mid lane dari Keep Base Gaming bahkan dari Belexi. Flicker, 1 hit terakhir Fashion masih selamat untungnya sama-sama mengeluarkan Flicker. Namun kali ini dari Keep Base Gaming akan memanfaatkan waktu. Electrifying Beats mengejar ke arah seorang Eurokotsu dan ditabrak lagi 1 hit terakhir Eurokotsu. Tapi Saksa terlalu dalam sehingga dirinya pun harus hilang. Dan Aurora sudah memiliki 1 buah Retribution. Dan sementara ini dari Lordnya masih belum terreset. Tracy pun harus dihilangkan kali ini. Marquinhos yang akan menjadi target berikutnya. Damage besar dari Belexi pun membuat dari pemain-pemain dari MyCam Evolve harus mundur terlebih dahulu. Wah, dikasih zoning yang perfect banget dari Keep Base Gaming.
Bahkan Wind Ritter tidak ingin membiarkan Aurora mendapatkan waktu menuju ke area river. Hanya untuk mencet retribution-nya ke area dari Lord. Dan Aurora benar-benar tidak bisa menyentuh sungai sama sekali. Keep base gaming. Keep up lagi dengan zoningnya. Perfect banget dari Wind Ritter dan juga dari LMU. Walaupun bisa dibilang damage taken-nya, ini bisa dibilang perfect banget dari Wind Ritter karena memang terlalu banyak yang bisa ditelan. Tapi lagi-lagi, memang pertukarannya hanya ada di point kill yang tadi sempat ditumbangkan Tracy. Tapi tetap untung untuk roamernya. Iya. Dan kali ini Lord pertama ya udah mulai masuk juga di area top lane-nya. Harus di defense sih, karena kalau kayak tadi, Iya. kalau kayak di game yang pertama ya, menurutku itu rugi banget buat Makeup Evolve. Lord 1 aja udah dapetin base turret. Iya. Mahal ya. Mahal Tapi banget. masalahnya kalau mereka mau clear bareng-bareng kayak gitu, itu bakal mudah lagi buat KBG bisa target. Udah Inisiasinya bakal lebih enak. Udah pasti. Akan lebih gampang juga ya Iya. dengan Worldy. Dengan bantalan pasif juga yang nanti akan bisa ditabung pelan-pelan dan Galaxy. Wop, Galaxy bakal coba untuk langsung menjadi satu sasaran utama yang memang ternyata berhasil juga. Frigate Glacier membuat akhirnya dari My Game Evolve cukup untuk bisa menumbangkan Galaxy, namun Lord masih berjalan di arah top sehingga kali ini inner turret dari tengah pun bisa dihancurkan oleh Saksa. Nah, udah jadi keuntungan juga ya kalau kita ngomongin soal bagaimana pertukaran yang terjadi di bagian bottom lane. Hanya dengan pasif turret saja, Keep Base Gaming melepaskan advantage Lord-nya kali ini dan hanya bertukar dengan adanya inner turret. Tinggal base turretnya aja. Magic Sentry memang terbuka, tapi untuk saat ini Retribution bahkan dan defensive Aurora kayak mau mengejar tapi miss the shot. Wow, itu Raging Sandstorm defense dari Spirit Wolf-nya juga gak pas. Jika kali ini dari Purple Buff udah mulai didelegasikan menuju ke arah seorang Hirokotsu yang ternyata gagal untuk didapatkan. Oke. Siapa? LMU. LMU dapetin dengan Hailstone Blaze. Dan kali ini malah jadi keuntungan untuk Keep Base Gaming dan itemnya. Sudah terlihat bahwa memang LMU memiliki 3 item. Glowing One, Divine Glaive, dan juga ada satu lagi Wishing Lantern. Tapi ketahuan di sana. Wah, tertangkap sudah dengan Aya Spirit Alpha. Masih bisa kabur bahkan Saksa kali ini. Dan dibalaskan kembali keadaannya. Hailstone Blaze, Frigate Glacier, Marquinhos yang memang terkena efek Froze. Namun tidak ada follow up damage lagi yang cukup. Zaman Force telah di pop up. Galaxy harus mundur terlebih dahulu. Avatar of Guardian kali ini mengincar ke arah satu pemain saja. Wind Ritter lah yang tertarget. Namun masih belum di-commit karena kayaknya Wind Ritter masih punya Revitalize. Sehingga mundur dulu nih dari My Game Evolve. Mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul kembali. Kayaknya emang nge-trigger dari flickernya Galaxy aja. Iya. Kan? Jadi di Teamfight Lord nanti nggak bakal ada flicker dan Avatar of Guardian bisa digunakan untuk kedua kalinya. Matt kayaknya udah menemukan cara nih gimana untuk menghentikan Bruno-nya dengan Gatot Kaca. Dia adu gitu loh. Dia loncatin dengan Avatar of Guardian. Tinggal gimana caranya zoning lagi nih dari Keep Base Gaming karena mereka punya Hilda. Jadi power mereka tetap ada di zoning untuk alfanya Aurora. Oke. Dan wah di bawah lagi nih ya. Ini udah mulai kelihatan dan Mid push-nya. distraksinya ini loh dari Saksa. Ya itu ganggu banget sih. Terutama ketika kita melihat juga Wind Ritter. Dia sudah memiliki Winter Crown. Makin susah lagi untuk menumbangkan sosok Hilda seharusnya. Wah, akan semakin kuat. Dan kali ini adanya wave minion yang masuk ke arah base turret dari bottom lane. Yang memang akhirnya menjadi salah satu gangguan walaupun memang masih imbang ya dari wave minionnya juga. Namun kali ini dari Wind Ritter akan terpaksa menuju di lini paling depan. Avatar of Guardian mengincar ke lini belakang. Zaman Force telah di pop up. MATT dari Matt harus mundur terlebih dahulu. HP-nya udah gak terlalu banyak. Dan bahkan Wind Ritter pun harus hilang dengan Spirit Alpha yang dibuka oleh Aurora dan Matt. Menjadi pertukaran nyawa sudah. Tracy, free hit dari Galaxy dari arah belakang. Marquinhos yang akan menjadi target berikutnya. Satu yang terakhir. Dan damage dari Saksa berhasil juga untuk bisa menumbangkan nyawa Marquinhos. Aurora akan dikejar. Electrifying Beats yang tidak ada tapi cukup dengan Rhythm of Joy. Sendirian, Hirokotsu yang membuat akhirnya pun hanya menyisakan Fashion sendirian saja. Fashion masih bisa kabur tapi kali ini Keep Base Gaming. Mereka nggak akan Lord, mereka akan paksa satu wave di arah top lane. Straight push adalah solusi dari Keep Base Gaming karena hanya Matt yang akan kembali ke Land of Dawn. Dan ternyata Vessi tidak akan mampu untuk menahan semua damage yang diberikan. Sementara base-nya terbuka. Oke, Avatar of Guardian kali ini dan bahkan Shadow diciptakan dan base-nya pun hancur. My Game Evolve harus menjadi region atau tim pertama yang pulang karena KBG mendapatkan 2 poin tanpa balas. 2-0 tanpa balas di Best of 3 series. Keep Base Gaming memang kehilangan Wind Ritter, memang kehilangan Tracy. Tapi mereka tidak kehilangan Saksa dan juga serangan dari Galaxy yang begitu sangat on point sekali.
targeting, bantalan lagi seperti yang aku mention sebelumnya bahwa Hylos akan menjadi salah satu alasan kenapa stack-nya dari Bruno akan tetap berada di poin 10. Yap. But nice try untuk MyCam Evolve. Nice try untuk perwakilan dari Latam, MyCam Iya. Evolve. Berarti nggak ada game win satupun ya untuk mereka ya? Iya. Satu game pun nggak Satu ada. game pun tidak.